Pada tengah malam, pada 9 Maret KST, BTS mengunggah 2 klip video untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 anggota mereka Suga, 28 di usia Korea. Dalam video pertama, Jimin masuk ke ruang makan pribadi yang memegang kue stroberi. Sebuah adegan yang ditanggapi oleh Suga dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Captionnya berbunyi, "Hyung-gi-hyung, lucu. Jadi dia berusia 2 tahun. Untuk posting kedua, keterangan mengungkapkan bahwa anggota Jin telah membayar seluruh makanan termasuk dari anggota staf. Bunyinya, "Sok Jin Hyun kami membayar meja untuk anggota staf juga. Cool, Jin. Kami makan dengan baik, Hyung." Namun dalam klip itu, Anda dapat mendengar Jin dengan kocak mengatakan kepada semua orang, "Saya harap Anda semua menjalani kehidupan di mana Anda berhati-hati dengan apa yang Anda katakan." Menunjukkan bahwa anggota-anggotanya mungkin telah membujuknya setelah sedikit menyebutkan gagasan itu. Anda juga dapat mendengar Suga membacakan jumlah total uang pada tanda terima sebesar 878.000 won atau hampir $900. Dan inilah yang ARMY ketahui tentang kartu kredit langka Jin BTS. Jika Anda bertanya-tanya tentang apa yang ada di dompetnya. Dari Twitter baru BTS tentang video yang mengungkapkan Jin yang membayar untuk makanan ulang tahun Suga, ARMY menemukan 2 hal. Yang pertama, makanan keluar menjadi 878.000 won, jadi kita bisa yakin bahwa semua orang cukup makan dan bahagia di pesta Suga. Yang kedua, Jin menggunakan kartu kredit langka yang disebut Black Card Hyundai. Kartu ini disetujui untuk 0,05% teratas dari VVIP Korea saja, biaya 2 juta won atau sekitar $1.700 per tahun dalam keanggotaan. Plus Black Card dioperasikan atas dasar undangan saja, yang berarti Hyundai menjangkau Jin dan memintanya untuk menjadi salah satu pemegang Black Card 9.999 yang eksklusif. Bahkan setelah undangan, prosesnya tetap kompleks. Dikatakan bahwa komite hitam dari 8 pejabat tinggi eksekutif Hyundai harus mencapai kesepakatan dengan suara bulat sebelum seseorang akhirnya ditawari kartu hitam. Jin pasti telah melewati proses penyaringan ini, melihat dari bagaimana ia dengan santai menagih uang barbeque ke dalamnya. Namun, setelah menjadi pemegang kartu Black Card menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan gratis ke kursi kelas 1 di penerbangan Korean Air dan Asiana. Selebriti lainnya yang dikenal sebagai pemegang Black Card termasuk JY Park dan G-Dragon. Sebelum ulang tahun Suga, para penggemar telah mulai mempersiapkan perayaan dengan proyek dan acara mewah. Baidu Suga Bar, klub penggemar Suga dari Tiongkok, menyiapkan proyek ulang tahun berskala besar yang terdiri dari 6 bagian. Lihatlah semua hal menakjubkan yang telah mereka siapkan untuk ulang tahun Suga. Untuk bagian pertama, mereka akan membaca pesan penggemar untuk Suga melalui radio untuk merayakan hari ulang tahunnya. Bagian kedua, memasang iklan papan besar yang akan diputar pada 42 Street dan 8th Avenue, Times Square di New York City. Dia juga akan menjadi artis K-pop pertama yang muncul di billboard ini. Bagian ketiga, mereka bahkan telah mengambil alih 9 jalur stasiun kereta bawah tanah Seoul dan akan memiliki total 1072 layar LED yang menyampaikan pesan ulang tahun ke Suga. Bagian 4, Anda dapat melihat Suga di Lotte World Theme Park hingga 11 Maret KST dengan acara layar LED video besar juga. Dia sekali lagi artis pertama dan satu-satunya yang ditampilkan di layar LED video. Bagian kelima, jangan kaget jika melihat sekilas Suga saat berbelanja di Olefyong di Korea. Mereka akan memutar klip video Suga di lebih dari 1.200 toko Olefyong Korea. Bagian keenam, untuk bagian terakhir dari proyek mereka menyumbangkan 390 paket ayam ke 39 pembibitan di Korea dalam rangka perayaan ulang tahun Suga yaitu 9 Maret. Fans sangat senang melihat acara apa yang telah direncanakan orang untuk ulang tahun Suga. Sehingga fans membanjiri Twitter dengan posting dan video setelah menemukan iklan Suga.
I'm just sitting here. I got time. Di hari ulang tahun Suga, ada hal yang Suga selalu harapkan. Suga tidak ingin musiknya dipengaruhi oleh keberhasilan atau popularitas. Dalam wawancara sebelumnya, Suga ditanya apakah ada lagu-lagunya yang telah berkembang setelah kesuksesan mereka di dunia internasional. Dia mengatakan bahwa itu tidak mengubah gaya musiknya karena dia berusaha untuk tidak dipengaruhi oleh kesuksesan atau tren. Suga telah berkecimpung dalam musik sejak ia masih muda. Bahkan memiliki kebiasaan menuliskan kata-kata dan lirik setiap kali ia memiliki pikiran melintas di benaknya. Ini kadang-kadang digunakan dalam musiknya juga. Dia berharap musik mereka akan memiliki pengaruh positif pada orang-orang. Hidup itu sulit, dan banyak hal tidak selalu berhasil dengan baik, tetapi kita harus berani dan melanjutkan hidup kita, kata Suga. Musiknya sendiri telah membantunya tumbuh dan menjadi orang yang lebih baik karena kisah dan pesan pribadinya yang disampaikannya. Dia juga menggunakan nama panggung August D untuk musik solonya. Gaya musiknya selalu sangat sengit ketika ia membicarakan tentang perjuangan dan kesulitan dalam hidup. Selain itu, Suga juga pernah mengungkapkan mengapa idola K-pop jarang mendekatinya. Dalam episode siaran radio sebelumnya, pembawa acara dan BTS berbicara tentang kaki Suga dan betapa terkejutnya mereka melihat betapa kurus dan feminimnya kaki Suga. Suga menyatakan bahwa kakinya adalah kompleks di dalamnya sebagai seorang pria. Dia berharap itu tidak begitu kurus dan pucat. Dia merasa kakinya terlalu feminim dan biasanya dia tidak memakai celana pendek, kecuali dia harus membuat konsep album. Dia juga mengungkapkan bahwa kakinya mungkin menjadi alasan mengapa idola wanita tidak mendekatinya, karena kakinya dapat dibandingkan dengan kaki mereka. Para anggota dan pembawa acara menunjukkan bahwa itu mungkin bukan satu-satunya alasan mengapa mereka tidak dekat dengannya. Dibandingkan dengan anggota lainnya, kaki Suga terlihat jauh lebih kurus dan pucat daripada yang lain. Orang-orang dapat benar-benar percaya bahwa ini adalah kaki perempuan jika mereka tidak tahu itu adalah Suga. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Tak hanya itu, Suga juga menganggap anggota BTS lain adalah teman dekatnya. Tapi, J-Hope mungkin adalah idolanya. Dia bahkan bercanda memintanya untuk mendapatkan tato hati yang cocok dengannya. Untuk Suga, J-Hope adalah seseorang yang dapat mengisi ulang daya setiap kali dia merasa rendah energi. Dia juga seseorang yang bisa diandalkan Suga ketika mereka tampil di atas panggung. Dan Suga akan selalu menjadi penggemar nomor 1 J-Hope. Inilah 15 momen yang akan membuktikannya. Yang pertama, mengatakan J-Hope. Siapa yang bisa melupakan garis ikonis keras ketika ia meneriakkan dukungan yang tiada habisnya untuk J-Hope ketika mereka semua menyaksikan penampilan mereka bersama. Yang kedua, dia penggemar penampilan J-Hope dan bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa Hoseok adalah yang paling tampan dari mereka semua. Yang ketiga, wajah J-Hope. Bahkan, jika itu hanya lelucon, dia masih ingat untuk mengangkat ketampanan J-Hope ke dalam percakapan. Yang keempat, dan hanya visual J-Hope secara umum. Ini tip untuk Anda, kata Yonggi. Ambil gambar, karena itu akan bertahan lebih lama. Yang kelima, dia terkesan dengan kerja keras J-Hope. Ketika seorang produser musik ulung seperti Suga memuji Anda karena menangani bagian intro dan outro, Anda tahu Anda telah membuatnya terkesan. Yang keenam, dia mengakui jangkauan vokal J-Hope juga. Baginya, J-Hope bukan hanya seorang penari dan rapper, dia juga seorang penyanyi. Bagaimanapun, ia menyebut J-Hope adalah vokal utama di antara mereka berdua. Yang ketujuh, rupanya J-Hope memiliki bakat tersembunyi dalam musik. Dan jelas, Yonggi menikmati penampilan Hoseok memamerkan keterampilan musik instrumennya. Yang kedelapan, dia menghargai upaya J-Hope dalam meningkatkan wawancara mereka. Karena Suga mengakui bahwa kadang-kadang ia memiliki energi yang rendah, itu baik baginya untuk melihat J-Hope menari dan membuat mereka tertawa setiap kali mereka melakukan wawancara. Yang kesembilan, yang saya inginkan untuk Natal adalah Anda. Siapa yang butuh hadiah Natal ketika Anda memiliki peri yang selalu siap untuk mencerahkan hari Anda kapanpun yang Anda butuhkan? 10. Suga dengan acuh menyarankan mereka mendapatkan tato berbentuk hati.
11. Suga adalah seorang dispatch untuk J-Hope. 12. Siap tertawa pada pemberitahuan sesaat. Teman sejati menertawakan upaya Anda untuk menjadi lucu, bahkan ketika tawa itu dipaksakan, jadi Anda tidak terlalu malu di televisi nasional. 13. Membiarkan J-Hope menikmati kepiting yang mahal, bahkan jika itu berarti dia tidak akan bisa mencicipi kelezatan ini. 14. Memberikan bunganya kepada J-Hope. Perhatikan bagaimana Suga menunggu J-Hope sehingga ia bisa memberikan bunga kepadanya. Bukankah ini mengingatkan Anda tentang bagaimana penggemar memberikan bunga kepada idola favorit mereka? 15. Suga adalah gambaran setiap penggemar J-Hope, dan dia adalah satu-satunya yang cukup berani untuk mengatakannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian harapkan untuk ulang tahun Suga tahun ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.